Kumika akan dibalaskan 1-1. Langsung aja kita masuk ke game kedua kita antara GPX Ladies versus RRQ Mika. Let's go, ramaikan kolom komentarnya buat kalian para fans RRQ ataukah fans GPX Ladies. Aduh, gue saking semangatnya nih ya, belelol gitu kan. Semangat banget gue nih nunggu game GPX Ladies karena nggak cuma kalian penonton yang semangat, tapi gue juga semangat banget sih nungguin GPX Ladies. Oke, dan kita bakal ngeliat nih di match terakhir kita akankah 1-1 mungkin. Karena kalau kita lihat dari segi junglernya mungkin ada 2 marksman yang mengisi di posisi jungler. Yes. Dia bakal beradu scaling pastinya, dan kita lihat di bottom lane sudah ada 1 match. Ini sebenarnya kalau dilihat lebih menunggu Lunox sih kalau untuk early-nya. Memang kalau di level 4 mungkin bakal beda cerita. Oke, bagus banget kita lihat ya. Dari itu skinnya Queenie, aduh gemes banget gitu kan. Dia berubah jadi mobil gitu, lucu banget. Sementara itu Queenie masih cukup dapat penjagaan yang ekstra karena tahu ada Earl yang penggunaan jawetnya nih bener-bener ini ya, bener-bener apa namanya, ofensif banget, agresif banget gitu dari Earl, makanya dijagain banget sama seorang Princess Paw. Gimana kali ini bergerak ke area red buff dan lihat udah ada Earl yang bakalan coba ganggu, tapi ada follow up juga dari seorang Esmeralda yang harusnya bisa menjaga sehingga sedikit memukul mundur teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu ISS-nya aman banget, nggak ada yang gangguin sama sekali. Dan Queenie harus berhati-hati lagi. Oke, kali ini Princess Paw berhadapan dengan seorang Earl, masih digangguin aja. Di mid juga Fundul menggunakan kaja cukup baik, tapi hati-hati ejector apakah akan digunakan. Dan yes, Princess Paw harus mundur terlebih dahulu karena dari seorang Earl udah mulai berasa lah dikit-dikit gitu ya, damage-nya udah mulai dapet dari seorang Earl itu sendiri. Oke, di arah mid lane Parsha harus berhati-hati lagi karena tapi Fundul juga udah cukup kehilangan banyak darah. Trading damage yang menurut gua bergerak untuk ke arah Parsha ini cukup baik ya. Masuk ke Fundul langsung low banget, sisa 1 bar aja di early game ini jadi bahaya. Tapi ingat kalau misalnya Fundul udah dapet di level 4 itu bakal bahaya. Bakal ditarik-tarik gitu kan sama seorang Fundul untuk pakai Divine Judgment. Kali ini sudah bertemu di arah mid Earl, gak jadi untuk ejector. Princess Paw masih bisa untuk menjaga teman-temannya di area mid. Sky juga udah join ke area river. The Turtle bakal coba untuk di start oleh seorang Sky, hati-hati. Kita lihat ada lapu-lapu, lele pingkan lagi nunggu momen nih di zoning. Wah gila, 5 player udah hadir di sini. Lunoxnya jauh, jadi 5 versus 4, tapi Icel banget. Tinggal Fordet ditarik dari Divine Judgment, berhasil menunggu 1 player. Ada Monte Joko juga dibuka kali ini, tapi dipaksa oleh seorang Sky. Dan Turtle-nya berhasil secure oleh seorang Queenie. Sayang sekali terlalu memaksakan tadi dari seorang Sky, nggak mau mundur. Dia mau komit ke arah Turtle dan membuat 2 playernya itu udah harus kehilangan 2 player, yaitu ada Sky dan juga Earl tadi ya. Kehilangan Turtle, kehilangan 2 orang sekaligus. Aduh, bahaya banget early game. Oke, di mana Turtle berhasil di-secure sama Queenie. Sementara tadi posisinya memang nggak diuntungkan sih sebenarnya untuk teman-teman GPX, tapi ternyata RRQ Mika yang bisa membalikan keadaan. Bahkan Turtle-nya pun berhasil diambil sama seorang Queenie gitu. Walaupun Queenie tadi terlambat, tapi rate-nya cukup baik digunakan oleh seorang Queenie. Dan kali ini kita lihat di arah mid lane dari seorang Parsha cukup aman harusnya, karena Parsha sendiri range-nya cukup jauh ya skillnya, jadi harusnya bisa lebih aman sih untuk nge-clearing wave-nya tanpa ada gangguan. Fundul harus lebih hati-hati lagi. Oke, udah ada Princess Paw, terlihat perjalanannya bagus sekali Princess Paw untuk pembukaan mapnya. Earl hati-hati bakal melempar ke arah belakang seorang Princess Paw, tapi masih belum berasa ini dia. Princess Paw Ruby cukup kuat dan cukup tanky. Oke, dan ini kalau misalkan kita lihat di mana network juga masih cukup stabil, masih setara, dan kalau kita lihat dari jungle juga memang kedua marksman ya, jadi nggak bisa terlalu galak di awal. Mungkin ketika udah punya item, memang nanti Granger bakal lebih stabil karena dia bisa ngehit sambil jalan dengan pastinya dengan Rhapsody-nya, dan dia juga punya Dance Sonata untuk safety-nya. Namun kalau damage yang stabil pasti YSS lebih stabil dengan adanya War X, dan kali ini ditarik langsung. Thresh menjadi follow up dan hilang sudah Princess Paw. Wow, sayang sekali Princess Paw tadi terlalu seorang diri ya berjalannya. Tapi ada Order Brilliant juga, ada seorang cincau digunakan. Hati-hati lele pingkan, masih berhasil escape ke arah belakang. Masih belum bisa untuk membuat momen ke arah seorang cincau, tapi udah ada seorang Gyogoi juga masuk ke area bottom lane, coba untuk membackup seorang lapu-lapu. Masih berhasil untuk mundur ternyata dari Earl dan juga Lunox-nya. Dan kita lihat di area river itu udah ada satu usaha trapping dari seorang Fundul. Sementara itu kita beralih lagi ke area Ical, di mana Ical di sini cukup sustain ya, kalau digunakan untuk membersihkan minion saja. Setelah itu di arah mid lane kita lihat sedang terjadi kerusuhan. Hati-hati dari seorang Gyogoi, masih cukup free hit di sini dan bisa untuk memberikan sedikit tekanan mundur ke arah teman-teman GPX Ladies. Oke, Turtle bakal di start lagi, apakah akan di-steal lagi oleh teman-teman dari RRQ Mika. Lele pingkan di sini menerima cukup banyak damage ya dari Lunox dan juga Earl.
Dan sekarang bakal coba di zoning terlebih dahulu, tapi hati-hati Pundul mulai tertarik di sana dan berhasil tertackle. Tidak ada coba dibuka terlebih dahulu oleh seorang Kyogoi, cukup aman kali ini. Ical udah cukup banyak kehilangan damage, tapi kita lihat dari seorang Ele coba masuk ke arah belakang, masih berhasil escape. Bagus banget dari seorang Princess Pau, walaupun dengan darah yang udah tinggal sedikit masih berhasil selamat. Sementara itu di area mid lane kita tuh ada satu wave dan turtle-nya berhasil terreset ternyata. Wow. Oke, dan Turtle udah reset kali ini coba di start sama teman-teman dari GPX. Ini bagus banget sih ketika manfaatkan momen dimana RRQ-nya udah harus mundur, dia harus reset lagi dan bakal menjadi free Turtle untuk teman-teman dari GPX. Betul sekali, free turtle untuk teman-teman dari GPX. Sayang sekali teman-teman dari RRQ tadi nggak bisa untuk menzoning lebih dalam lagi, karena tadi dari awalnya sih udah zoning si lapu-lapunya. Padahal kalau misalnya lapu-lapunya tadi bisa untuk masuk area belakang, masih bisa banget buat ditahan. Sementara itu bottom lane bakal coba di-push lagi dan lagi. Ada backup yang cukup baik kali ini dari Kyogoi dan juga Princess Pau. Gak bisa dipaksain buat masuk ternyata bottom lane-nya. Dan kali ini dari Lunox harus pulang terlebih dahulu. Sementara itu kita lihat ada LA lagi coba untuk berhadapan dengan seorang Icel yang sudah melakukan cutting minion di arah belakang. Mountain Shocker coba dibuka kali ini oleh seorang Sky, dan ada satu wave yang masuk ke area top lane milik GPX Ladies. Sementara itu kita lihat Pundul di area mid lane masih cukup bertahan dengan ada bantuan dari seorang Earl yang ngebuka map dengan cukup baik. Begitu juga dengan Princess Pau. Ini dua roamernya sih buka mapnya tuh bagus banget ya. Infonya jelas, dari visionnya juga cukup terang untuk teman-temannya. Sementara itu kita lihat Lele Pingkan di arah bottom lane lagi-lagi menerima cukup banyak pressure dari GPX Ladies ya. Bakal coba di backup sih harusnya, karena Earl-nya benar-benar nge-babysit banget seorang Lunox, dan juga udah ada bantuan dari ISS. Kali ini hati-hati Lele Pingkan harus lebih mundur lagi. Ada backup yang cukup baik dari teman-temannya, dan juga Queenie masih cukup jaga jarak. Sementara itu udah ada Kyogoi yang join to fight. Hati-hati Divine Judgment, tapi tidak bisa cuma dibuka flicker yang cukup baik dari seorang Earl. Kali ini berhasil mundur, dan dari seorang Kyogoi bagus banget berhasil memukul mundur. Tidak ada inisiasi lanjutan, tapi satu outer turret di arah top lane berhasil didapatkan oleh Ichel. Bagus banget pengalihan yang sangat baik, dan ini dia kita tahu dari seorang Popheus tidak bisa berbuat banyak kalau ketemu sama Esmeralda di lane. Bagus banget ada Mountain Shocker dibuka kali ini oleh seorang ISS hanya untuk mengecek keberadaan musuhnya ada di mana, dan terlihat dari gerejanya sedang melakukan farming di area red buff. Dan satu flicker yang harus keluar ternyata dari Cincau, karena memang nyawanya udah mulai terancam. Sementara kalau kita lihat turret dari kondisi kedua tim memang diungguli sama teman-teman dari RRQ, dan masih ada dan Run Wolf King coba di zoning lagi kali ini sama Earl, ditarik lagi dengan nama Vendet, namun belum ada follow up damage sehingga masih bisa selamat. Namun dengan Kyogoi di mid lane juga harus tumbang, setup ke arah turtle yang coba untuk dilakukan dari teman-teman GPX kali ini. Yes, betul sekali. Kali ini dari GPX coba untuk mengeksekusi turtle, sedang ada Ikel juga di sana coba untuk menzoning, tapi nggak berhasil diamankan. Ternyata turtle-nya langsung aja diambil oleh teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu tadi Queenie sempat datang sih, cuman nggak bisa juga untuk maju karena cuman berdua ya mereka, dengan adanya Esmeralda dan juga Granger menurut gua kurang sih untuk zoning. Oke, balik lagi Lele Pingkan di sini sayang banget harus kena pressure habis-habisan, bahkan dari bottom lane juga udah tercicil cukup banyak ya. Sementara itu hati-hati Princess Pau sudah terpantau oleh seorang Earl kali dengan cukup baik. Earl memberikan sedikit pressure ke arah Princess Pau, maju dikit, dicolek-colek lagi, colek balik, tapi ada Mountain Shocker dibuka kali ini untuk ngecek keberadaan musuhnya. Mau coba ke-push, bukan dulu Mountain Shocker, kelihatan musuhnya deket, oke, gak jadi, mundur lagi, bagus sekali. Tarik langsung kali ini Cincau bersama dengan Pundul, combo-kombonya keluar, coba untuk mendapatkan kill kali Ichel, dan berhasil mendapatkan satu kill. Sementara di mid lane bisa kita lihat ada Curse Grow yang menempel ke badan Earl, namun langsung flicker. Gak mau tanpa ragu langsung keluarin flicker. Sementara kita lihat di bottom lane Lele Pingkan 1 versus 1, namun datang dengan Princess Pau-nya. Ada Flame Chop defensif dan masih bisa selamat dari keduanya. Yes, betul sekali, masih bisa selamat dari keduanya. LA di sini dengan cukup baik mempertahankan lane yang ia miliki. Sementara itu kita lihat di arah top lane juga berhasil ditukar satu outer turret milik teman-teman dari RRQ Mika. Dan di mid kita lihat Pundul sih harus lebih nahan lagi. Bagus banget cara nahannya Pundul ya, dia nggak berani buat maju kalau Earl-nya nggak ada. Dan juga kali ini kita lihat dari RRQ Mika kayak bakalan coba rotasi ke arah bottom lane, mengingat ada ISS orang diri di bawah, tapi ternyata nggak jadi, bakal coba mundur aja. Earl sudah melihat pergerakan dari RRQ Mika, apakah bakalan coba diculik? Ada satu ejector berhasil melempar ke arah belakang, Unstoppable Force coba digunakan, tapi lapu-lapu berhasil tertackle. Feeder Airstrike coba dibuka, kali ini hati-hati Princess Pau bakalan coba untuk didatang oleh seorang Ele. Terlalu rapat di sana, Wings by Wings digunakan oleh seorang Kyogoi, dan terlalu jauh gua rasa Ele. Hati-hati bakalan terbalik keadaannya, tapi kali ini satu wave di arah mid lane bakalan coba dikerahkan oleh teman-teman dari GPX tadi. Masih berhasil di defend ternyata oleh RRQ Mika.
Yes, tapi top lane, bottom lane maksudnya berhasil diamankan dari teman-teman GPX. Outer turretnya udah mulai terkikis dan Lord kali ini udah mulai spawn. Dimana Sky juga udah punya item yang cukup oke, tapi sama sih halnya dengan Queenie. Queenie juga udah mempunyai item yang pastinya siap untuk perang, namun sudah ada Vitar Strike. Coba untuk ke zoning ke arah Cicau. Ada Princess Paul dan tarik flicker yang sangat baik, langsung dibalas dengan flicker lagi, sambutan damage cukup oke tadi. Namun belum ada kill yang terjadi, damage yang sakit keluar dari Sky, namun belum membuahkan hasil juga. Masih bisa mundur dari keduanya. Yes, betul banget. Ini match-nya alot banget sih. Dari segi gold mereka gak ketinggalan jauh. Mountain Choker lagi-lagi dibuka. Earl coba untuk melakukan defense di area outer turret bottom lane. Cukup bagus. Ejector ke depan minionnya. Tapi Feeder Strike kita lihat di arah mid. Coba dibuka. Sky masuk ke arah seorang Parsha. Bagus banget berhasil men-takedown Parsha. Ini penting banget infonya. Dimana udah gak ada Parsha. Mereka sengganya bisa untuk melakukan Lord. Dengan ada di Divine Judgment berhasil menarik seorang Icel ke arah belakang. Udah cukup udah seorang Icel. Tapi ada Pingkan berhasil masuk ke arah seorang YSS dan ternyata berhasil ke takedown di sana. Order Brilliant coba digunakan, tapi Lele Pingkan masih konsisten, berhasil untuk di backup dan malah Lele Pingkan yang berhasil ke takedown. Sementara itu di arah depan juga dari seorang Queenie berhasil menumbangkan seorang Popheus. Earl masih dalam bahaya kali ini. Satu flick out yang cukup baik dari Earl, tapi Queenie-nya masih cukup free hit. Yes, dan Lord yang berhasil didapatkan tadi dari Fundul yang menjadi last hit-nya. Dimana memang kondisinya udah oke banget tadi dari Lele Pingkan. Dia langsung nge-zoning out dari Sky-nya, benar-benar gak bisa maksa untuk retribution, dan akhirnya Lordnya berhasil diamankan sama teman-teman dari GPX. Dan kali ini push seperti apa yang bakal dilakukan dari teman-teman GPX? Musuhnya udah fat banget, udah sakit banget, dan satu Malefic Roar mungkin dari Queenie udah jadi. Yes, betul sekali. Dan Yogoy kali ini tidak ada pilihan lain menggunakan Feeder Strike untuk clearing wave saja. Karena kali ini YSS-nya tuh udah mulai berasa banget ya. Jadi kalau misalnya dari GPX Ladies mau coba untuk ke-dive juga dengan positioning dari seorang YSS yang cukup baik bakalan bahaya. Tapi kita kali ini dari Popeye coba masuk ke arah belakang. Ada Polytron juga di depan. Feeder Strike dibuka kali ini. Dan Lunak berhasil men-takedown seorang Esmeralda di area depan. Kita lihat ada Ele yang terpisah jauh. Lele Pingkan coba masuk ke area backline musuhnya. Tapi ternyata masih belum membuahkan hasil. Oh, coba zoning Purple Buff akan menjadi milik teman-teman dari GPX Ladies. Ya, Lordnya udah mulai masuk ke arah bottom lane, dan ini harusnya gampang banget untuk di-clear, dan udah berhasil di-clear Lordnya, namun minionnya masih pada besar. Ini menjadi PR tersendiri juga sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ. Oke, ini PR tersendiri untuk jadi teman-teman dari RRQ. Mountain Choker dibuka sebenarnya bisa defense harusnya dengan adanya Parsha, tapi kalau kita lihat dari seorang Sky-nya ini udah mulai berasa banget sih. Bahkan tadi kalau lu lihat dia sekalinya lompat ke Parsha aja, ngedes ke Parsha itu langsung hilangnya banyak banget darah yang mungkin dari seorang Sky patut diwaspadai. Tapi kita bisa lihat permainan dari lapu-lapunya ya. Dari seorang Lele Pingkan itu tadi bagus banget. Lagi dan lagi dia selalu nyari ke arah ISS-nya, walaupun kadang dari Earl dan juga ada dari Kajanya cukup aware kepada seorang ISS. Jadi balik lagi ketika ada lapu-lapu masuk ke arah belakang atau mungkin Princess Pau-nya coba cari ISS-nya, itu susah banget karena ada pertahanannya cukup baik dari Earl ya. Sementara itu balik lagi ke arah Granger-nya juga nggak ada yang bisa nangkep ternyata ya. Tadi kita lihat Granger-nya free hit terus-terusan. Yang bahaya tuh Gyogoy. Tadi sempat beberapa kali tertarik dan di Judgment langsung aja hilang. Ternyata karena lapu-lapu berhasil tertarik, ternyata coba dibuka terlebih dahulu. Tapi di arah belakang Popheus harus menahan cukup banyak damage. Dan Mountain Choker-nya bagus banget lagi, damage semua dibuka. Langsung berhasil membuat 3 playernya lari kocar kacir, kehilangan cukup banyak SP-nya. Sayang sekali ternyata dari RRQ Mika harus menahan lagi lebih lama karena mereka kehilangan 2 anggota pemainnya. Oke, first lane tadi yang coba untuk dilakukan dari teman-teman GPX dengan Priestnya sangat bagus tadi, menumbalkan satu Ele, tapi dia berhasil mendapatkan 2 kill yang sangat besar. Namun kali ini fight masih berlanjut di mid lane. Masih ada Sky yang coba dikejar, sakit banget damage, dan killing spree berhasil diamankan, menyisakan 2 pemain dari RRQ. Tapi udah hidup juga sih dari Lele Pingkan. Ya, udah hidup juga dari Lele Pingkannya dan bisa untuk membantu seorang Gyogoy dan juga Princess Pau. Tapi hati-hati, kita lihat dari GPX Ladies sedang melakukan trapping di area Purple Buff milik teman-teman dari RRQ Mika. Gue rasa map kontrolnya sekarang udah dipegang sama teman-teman dari GPX Ladies. Oke, Mountain Choker dibuka tapi Divine Judgment berhasil menarik satu player lagi. Princess Pau kayak gak bisa bertahan lebih lama lagi dan killing spree berhasil dikantongi oleh seorang Lunox. Kali ini cincau lagi-lagi ngacak-ngacak musuhnya, tapi gak masalah, Gyogoy juga gak kalah sakit. Ini masih bisa banget buat di defense sama teman-teman dari RRQ Mika. Begitu pula GPX Ladies yang menunjukkan performa yang luar biasa, benar-benar ngasih serangan tanpa henti, gak kasih nafas banget buat teman-teman dari RRQ Mika. Ini sih kalau menurut gue ya dari RRQ Mika sendiri mungkin bisa memanfaatkan dengan yang mereka miliki, yaitu Parsha sengaja buat defense. Dan dari segi goal juga kita lihat lumayan jauh sekarang ketinggalannya. Kalau misalnya mereka mau trapping, balik lagi mapnya tuh jadi terang dengan adanya ISS.
Mountain Shocker dibuka, apalagi tadi ada Mountain Shocker yang bagus banget ketika mereka di arah mid lane lagi coba untuk push inhib turretnya, lagi dempet berlima, Mountain Shocker dibuka, sakit banget berasa. Hati-hati, sudah saling sapa ternyata di sana Lord bakalan dimulai oleh teman-teman dari GPX Ladies, tapi sudah mulai disadari oleh RRQ Mika. Apakah berhasil untuk ditambahkan 1 kill lagi ke arah belakang? Ele coba masuk tapi Mountain Shocker dibuka, kali ini membubarkan formasi teman-teman dari RRQ. Kali ini bakal coba dibuka Feeder Esek, memukul mundur, tapi ternyata dari seorang Ele masih cukup kuat. Hati-hati, masih harus mundur. Teman-teman RRQ Mika udah kehilangan cukup banyak darahnya, gak bisa banget buat dimajuin. Ini Lord juga udah hadir di area bottom lane dan juga ada satu wave yang akan ikut bersama Lordnya. Oke, dimana Lordnya udah mulai setengah jalan dan mapnya ini dikuasain abis-abisan sama GPX. Untuk ngebuka vision aja, RRQ bisa jadi take risk yang sangat tinggi sih. Sementara ini durability dari Ele udah mulai harus diperhatikan, di mana zoning out yang dilakukan sama Ele bener-bener sangat barbar. Dia tahu dia kuat dengan absorptif, walaupun ada Esmeralda dia tidak peduli dan akhirnya dia terus maju untuk ke zoning di depan, sehingga tidak ada damage follow up yang bisa masuk dari teman-teman RRQ ke arah backline yang dimiliki sama teman-teman dari GPX. Kali ini mulai masuk, karena ini Inhibitor turret 2, Inhibitor turret sudah mulai dihancurkan kali ini dan zoning out dari Earl. Coba untuk ditutup semua damage yang bisa dilakukan sama teman-teman RRQ. Wave minion di mid sudah mulai masuk, namun di kedua lane sisanya masih cukup jauh. Apakah yang bakal dilakukan dari teman-teman RRQ kali ini? Ya, betul sekali, ini jadi cukup sulit ya buat teman-teman dari RRQ, mengingat mereka sekarang tersisa 1 inhib turret aja di arah bottom lane. Mungkin bisa di defense sebentar dengan adanya Parsha, tapi kalau nanti ada Lord yang bisa diambil lagi sama GPX kayak bakal jadi lebih susah. Oke, ada satu wave masuk, coba untuk di defense terlebih dahulu, tapi satu defense Judgment berhasil menarik oleh Ichal. Feeder Esek coba dibuka, ternyata dari Ichal gak bisa bertahan lama, mega kill berhasil dikantongi kali oleh seorang Lunox. Ke arah belakang, Regentnya berhasil ter-take down. Ada satu wave yang masuk di arah core, di sana bakalankah di commit ke arah base-nya, dan ternyata wipe out dari RRQ. Dan ini dia kemenangan untuk GPX Ladies 2-0.